Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latania Fikri, NIM 2032305. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai idhar halki dan juga ikhfa hakiki. Ada yang tahu nggak apa itu idhar halki dan juga ikhfa hakiki? Oke, pada kali ini kita akan membahas beberapa subbab ya. Yang pertama itu ada pengertian idhar halki, kemudian juga contoh dari idhar halki tersebut. Terus materi yang kedua itu ada pengertian ikhfa hakiki dan juga contoh-contohnya. Saja ya. Oke, yang pertama itu ada pengertian idhar halki. Nah, idhar menurut bahasa itu artinya jelas, oke ya. Perlu digarisbawahi bahwa idhar itu artinya jelas. Nah, menurut ilmu tajwid, idhar halki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin, baik itu berupa fathah tanwin, kasroh tanwin maupun dhammah tanwin bertemu dengan huruf idhar. Oke, nah huruf idhar itu ada 6. Oke ya, yang pertama itu ada hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Ya, jadi idhar itu apabila ada nun sukun maupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, apabila ada itu tadi nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf idhar tadi, itu maka cara pembacaannya itu dengan jelas tanpa mendengung. Nah, ini ada contoh-contoh dari idhar halki. Ini ada 2 tabel ya. Untuk yang tabel sebelah kiri itu ada nun sukun bertemu dengan huruf idhar. Jadi ya, huruf idhar ada hamzah, ha, kha, ain, mim, ha. Ini untuk kalimat yang pertama itu ada kalimat waman aroda. Nah, pada kalimat ini ada nun sukun bertemu dengan harokat, bertemu dengan huruf hamzah. Maka ini merupakan bacaan idhar. Dibacanya dengan jelas. Oke ya, dibacanya dengan jelas. Waman aroda. Untuk kalimat yang kedua ini ada inhum illa. Nah, pada kalimat ini itu ada yang diwarnai kuning itu ya, itu ada nun sukun bertemu dengan ha. Ini merupakan bacaan idhar karena ada nun sukun bertemu dengan ha, maka dibacanya dengan jelas. Kemudian ini pada kalimat yang ketiga itu ada kalimat man hamalna. Ini merupakan bacaan idhar halki karena ada nun sukun bertemu dengan ha, maka dibaca dengan jelas. Ini ada lagi ya, liman kholaqta. Ini ada nun sukun bertemu dengan kha. Ini merupakan bacaan idhar ya, karena ada nun sukun bertemu dengan kha. Yang kelima, ini ada kalimat min amalin. Dibacanya jelas ya, ini merupakan kalimat idhar karena ada nun sukun bertemu dengan ain, maka dibacanya dengan jelas. Ini untuk kalimat yang terakhir, itu ada kalimat min ghillin. Nah, ini itu merupakan bacaan idhar halki karena ada nun sukun bertemu dengan ghin. Bacanya jelas, min ghillin. Nah, untuk tabel yang sebelah kanan ini ada kalimat yang pertama itu ada kalimat ihsanan imma. Nah, pada tabel ini itu merupakan contoh-contoh tanwin bertemu dengan huruf idhar. Nah, ini baik fathah tanwin, kasroh tanwin maupun dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf idhar. Nah, pada kali ini tabel yang saya cantumkan ini contoh dari yang fathah tanwin ya. Fathah tanwin bertemu dengan hamzah. Ini yang kalimat pertama. Bacanya ihsanan imma. Bacanya jelas ya, ini merupakan
hukum bacaan idhar karena ada fathah tanwin bertemu dengan hamzah. Untuk kalimat yang kedua itu ada man sakan hum. Mang sakan hum. Nah, ini merupakan bacaan idhar haki karena ada fathah tanwin bertemu dengan ha. Kemudian yang ketiga itu ada wasi'an hakiman. Ada fathah tanwin bertemu dengan ha, maka ini merupakan bacaan idhar halqi. Kemudian ada tiaban khudron. Ini ada fathah tanwin bertemu kha, maka bacaan idhar juga. Ini ya, ada juga fisrolan an, kemudian ada haliman ghafuron. Nah, ini tadi semuanya itu merupakan contoh-contoh dari hukum bacaan idhar. Ya, sudah paham semua ya? Idhar halqi itu dibacanya dengan jelas. Nah, menurut ilmu tajwid, idhar halqi itu apabila ada nun sukun atau tanwin, baik itu fathah tanwin, kasroh tanwin maupun dhammah tanwin bertemu dengan huruf idhar yang tadi ada 6 ya. Ada hamzah, ha, kha, ain. Oke, lanjut ke materi selanjutnya itu ada ikhfa hakiki. Nah, ini ya, bisa dilihat ikhfa hakiki menurut bahasa artinya samar. Jadi beda ya, kalau yang idhar tadi itu jelas, kalau yang ikhfa hakiki itu samar. Nah, menurut ilmu tajwid, ikhfa hakiki itu apabila ada nun sukun atau tanwin, baik fathah tanwin, kasroh tanwin maupun dhammah tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Ini ada apa saja? Ada ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, shad, dot, ta, dot, fa, qaf, kaf. Kalau tadi di idhar itu ada 6 huruf-hurufnya, nah kalau di ikhfa itu ada 15 huruf. Nah, cara membacanya adalah samar. Jadi kebalikan ya, kalau yang tadi itu jelas, kalau yang ini samar. Nah, ini ada contoh-contoh dari ikhfa hakiki. Ini pada tabel, ada 2 tabel ya. Pada tabel yang sebelah kiri itu merupakan contoh apabila ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Ini yang saya cantumkan itu contoh dari dhammah tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Kalau untuk tabel yang sebelah kanan itu apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Oke, kita bahas yang di kalimat yang pertama ya. Itu ada yang pertama itu hayyatun tas'a. Jadi bacanya itu samar. Kalau yang idhar tadi itu bacanya jelas. Oke. Ini pada saya ulang ya. Pada kalimat yang pertama itu ada hayyatun tas'a, itu bacanya samar. Ini merupakan bacaan ikhfa hakiki karena ada dhammah tanwin bertemu dengan ta. Kemudian kalimat yang kedua itu khairun tawaban, itu ada dhammah tanwin bertemu ta. Oke, ini ya ada contoh-contoh, banyak contoh. Yang kemudian tabel yang sebelah kanan itu ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki. Yang pertama itu ada fa'ang tatakuna, itu ada nun sukun bertemu ta, itu merupakan bacaan ikhfa hakiki. Oke, jadi beda ya antara idhar dan ikhfa. Kalau idhar itu jelas, kalau ikhfa itu sama. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.